Para Bapak, para Ibu ingkang kula muliaken, supados mangke panjenengan terang jelas dari awal permasalahan supaya tuntas. Syukur-syukur panjenengan nanti ada flashback atau timbal balik berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan. Dengan pertanyaan-pertanyaan, monggo, kami sangat terbuka sekali, terutama kepada warga masyarakat Desa Muncalaran, supaya kita lebih jelas, transparan, terbuka, semuanya biar tahu. Selama kami menjabat menjadi kepala Desa Muncalaran kurun waktu sudah 13 tahun ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, riwayat dari kenapa kok kami awalnya terus ujuk-ujuk Ibu Misriani, itu bukan ujuk-ujuk, melalui suatu proses panjang, Pak. Awal dari ketika ada mau pencalonan, lama sebelum itu kami sudah mencari figur orang yang kira-kira tepat berkaitan untuk melanjutkan program-program desa. Dari awal kami sudah mencari, pertama dari orang di luar pemerintahan. Kita sudah cari, kita sudah polling. Ternyata juga nyuwun sewu, orang-orang tersebut ketika kami lempar di masyarakat kurang mendapatkan respon yang maksimal. Beberapa orang yang tidak kami sebut di sini, nanti gak enak, itu sudah kami pernah tawarkan kepada masyarakat. Malah pada berbalik, pada bilang ke kami baik melalui secara langsung maupun melalui telepon, Pak Lurah, sing penting Pak Lurah dua calon siapa saja, kami akan ikut. Seperti itu awal-awalnya. Terus dalam perjalanannya, nyuwun sewu, dari sekian calon tokoh yang kami ingin sandingkan kepada warga masyarakat, termasuk akhirnya kami mencari figur dari pemerintah, yakni dari beberapa perangkat desa, BPD dan lain sebagainya. Perlu Bapak Ibu ketahui, dari sekian perangkat desa itu, kenapa kok kami menuju pada perangkat desa? Karena berkinerja baik. Selama kepemimpinan kami dari tahun 2010 sampai tahun 2023 ini, saya anggap mereka semuanya disiplin, dedikasi tinggi, bertanggung jawab. Dan yang paling saya suka dari perangkat desa yang ada di Desa Muncalaran, tidak pernah mau neko-neko, apalagi mau korupsi. Itu yang sangat-sangat saya paling banggakan kepada perangkat desa di Muncalaran. Dari sekian perangkat desa, waktu itu ada 9 orang, semuanya kami anggap sesuai dengan jalur dan tupoksinya masing-masing. Dan tidak pernah ada yang berneko-neko, terutama dalam hal pekerjaan dan uang-uang masyarakat. Dan pada akhirnya setelah kami cari dan cari, dari sekian perangkat desa akhirnya juga menyetujui untuk saudari atau Ibu Misriani untuk bisa maju. Akhirnya bulat diputuskan saat itu untuk Ibu Misriani itu maju menjadi bakal calon kepala desa. Tapi nyuwun sewu, dalam perjalanannya berbulan-bulan, Ibu Misriani itu tidak pernah mau, Pak. Tidak pernah mau karena apa? Dia lebih memilih menjadi perangkat desa yang konon katanya sampai umur pensiun 60 tahun. Terus yang kedua, dia selalu berkaitan minder karena dia seorang perempuan. Jadi berbulan-bulan itu stagnan, tidak ada keputusan. Keputusan itu setelah beberapa orang mendatangi saya, Pak Lurah gimana? Apa Mbak Ani mau enggak? Saya akhirnya bilang dibalik, Pak, Bu, monggo jenengan sing ngomong dek, sing rayu dek. Nyuwis kesel rayu ngomong dek paling maju, tapi dek tetep ora gelem. Karena dek pengen wis dadi wong masyarakat biasa bae. Nah, sementara kami dipilih kemana-mana, dari ada pilihan kami ada Nurobik Budianto, ada juga Pak Ustadz Jafar. Ketika kita lempar di masyarakat banyak pro dan kontra. Terus mereka kebanyakan ngomong tidak akan mempermasalahkan berkaitan dengan gender atau perempuan. Karena betul yang namanya pemimpin itu bukan kelaminnya yang akan memimpin atau laki-laki atau perempuannya, tapi jiwa kepemimpinannya dan mengayomi masyarakatnya. Nah, saat itu pendaftaran hari Jumat, Bu Misriani juga tetap nggak mau.
Sabtu, Minggu, Senin, sampai nggak mau hampir tutup Jumatnya lagi. Akhirnya dia hari Selasa dikumpulkan oleh beberapa tokoh masyarakat, akhirnya dia bersedia mau untuk mencalonkan diri menjadi bakal calon kepala desa. Bertepatan hari Selasa juga, saat itu Bu Misrani langsung mengurus surat-surat kelengkapan atau persyaratan. Jadi mohon maaf Pak, bukan berarti kami ujuk-ujuk itu tidak, melalui suatu proses. Karena saya tahu persis di tahun 2023 ini kami habis masa baktinya di tanggal 29 November, harinya itu bulannya itu bulan November di tahun 2023. Sehingga sebenarnya kalau saya tidak mencalonkan diri menjadi legislatif, saya masih sah sebagai kepala desa Muncalarang sampai habis di tanggal 29 November. Tapi karena aturan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, seorang kepala desa yang ketika hendak mencalonkan diri menjadi anggota DPR, baik DPR Kabupaten, DPR Provinsi maupun DPR Pusat, itu wajib hukumnya harus mengundurkan diri sebelum dinyatakan menjadi daftar calon tetap atau DCT. Sehingga otomatis kami harus mengajukan surat pengunduran kepada Ibu Bupati Tegal. Terus kemarin alhamdulillah dipercepat di tanggal 29 Agustus, belum tanggal 1 September, surat SK saya mengajukan pengunduran diri diterima oleh Ibu Bupati Tegal. Konsekuensinya para bapak, para ibu yang kami hormati, orang tidak akan semudah itu. Ketika kita itu sudah menjabat menjadi kepala desa, terus ujung-ujung kita mengajukan pengunduran diri. Banyak sekali kepala desa yang mengajukan pengunduran diri yang ketika mau mencalonkan diri menjadi anggota DPR tidak disetujui. Banyak faktor. Pertama adalah masa pertanggungjawaban dia sebagai kepala desa, harus dia melalui namanya SPPD, surat pertanggungjawaban selama dia menjabat menjadi pemerintah desa. Dan alhamdulillah setiap kurun 6 tahun sekali kami mempertanggungjawabkan apa yang telah kami perbuat, apa yang pernah kami laksanakan, termasuk pertanggungjawaban terhadap anggaran-anggaran yang masuk ke desa, supaya panjenengan jelas. Oleh karena itu, monggo selama kurun waktu kepemimpinan saya dari tahun 2010 sampai tahun 2023 ini, kalau ada kaitannya penyelewengan dana selama saya menjabat, monggo panjenengan bisa takik dan bisa buktikan kalau saya pernah menyelewengkan anggaran desa. Kami besar seperti ini atau kami mengalami ada kenaikan peningkatan kesejahteraan, itu karena kami nyuwun sewu tidak seperti kepala desa lain yang hanya mengandalkan sebagai kepala desa. Bahkan kalau saya kepala desa itu bukan pekerjaan, tapi adalah rasa pengabdian. Karena kepala desa kalau kita nyuwun sewu, kalau itu dianggap pekerjaan, maka yang terjadi adalah penyelewengan dan penyimpangan anggaran. Apalagi dana desa sekarang sudah naik. Yang dulu waktu saya baru menjabat baru 100 juta untuk pembangunan dari Lombok Dana sampai Tenjo. 100 juta bukan cuma untuk pembangunan, tapi untuk gaji Linmas, gaji RT, gaji perangkat. Itu dulu 100 juta awal. Mulai tahun 2016 waktu pemerintahan masih Pak Presidennya Pak SBY saat itu, dana desa itu dinaikkan luar biasa, sehingga desa Muncalarang khususnya itu mendapatkan dana anggaran untuk tiap-tiap tahun itu sebesar 1,1 miliar. Nah, 1 miliar itu untuk dana apa saja? Hanya dipergunakan sekitar 500 juta itu untuk program pembangunan infrastruktur atau fisik di desa. Jadi uang 500 juta itu untuk pembangunan dari Lombok Dana, Mobokasi, Kerajaan, Muncalarang, Tirta Jaya, Keseran sampai Nakuk sampai ke Bukung Tenjo. Betapa susahnya uang yang hanya segelintir itu untuk membangun 8 pedukuhan. Okay? Kalau kita tidak bisa putar otak mencari kesana kemari, termasuk di dalamnya adalah mencari dukungan anggota DPRD, susah Pak. Makanya nyuruh saya, banyak desa-desa di lain tempat yang ada anggota DPR-nya itu mending sana.
yang seharusnya dibangun oleh kami pemerintah desa yang dananya terbatas, dia akan tercover melalui dana aspirasi melalui anggota DPR. Nah, yang ingin saya tanyakan, dan kemungkinan semua Bapak Ibu tanyakan, kok di musyawarah ada DPR? Mana bukti 5 tahun nyuwun sewu Pak, jalan 1 meter pun dari Mobodana sampai Tejok, padahal di sini ada DPR, tidak pernah dibangun 1 meter pun. Untuk hadirin bisa buktikan, karena saya tahu ada DPR itu DPRD di Jejer, manfaatnya banyak banget. Dari Krikil, dari Lekok Meno, semua terbangun, bahkan Begawat, si jalan manjat tergarap semuanya. Ada DPR Pamunit dari PKB, manfaatnya luar biasa. Jalan di Kukaren sampai Bablas ke Dubenda, tapi itu banyak dibangun di Kucil. Itu dibangun di Rijin, dilebarkan semuanya, ditalui semuanya. Ada DPR Panuridin dari Golkar, pembangunan banyak, termasuk Pegawai juga dikasih. Lah, kemana DPR saya Pak? Yang kurun waktu 5 tahun itu ujuk-ujuk ingin mau ujuk-ujuk mengorbitkan orang yang orang itu enggak tahu jelas orang mana. Lah, apakah seperti itu bermanfaat? Padahal kata orang bijak itu khairinas anfa'uhuminas, orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat. Ada di dalam nyong lurah, ada di dalam kayak ustad, ada di dalam kayak habib. Kalau ternyata tidak memanfaati masyarakat Pak, buat apa? Jadi wong cilik pun ketika bermanfaat buat warga, buat masyarakat, buat keluarga, itu yang kita harapkan. Saya tidak mengungkapkan tentang dharma bakti seorang, tidak. Cuman ini beliau lagi kenteng-kentengnya mencalonkan orang sing dudu wong ngene, sing ora jelas. Bahkan ini PMB ngontrak PMB. Lah kira-kira orang-orang seperti itu apa kita akan dipanut? Sedangkan mau vokasi mau budaya baik, sing jalur jelas-jelas jalur di hadapan beliau ke orang terbangun. Selama beliau menjabat 5 tahun hanya membangun PAUD merah putih di Dukuh Vokasi. Apa pernah oleh Mobodana? Apa pernah oleh Dukuh Tirtajaya? Apa mana-mana menisor? Kosong belum 5 tahun. Mereka hanya dialihkan dana pembangunannya ke daerah-daerah Jatinegara, termasuk Trajek dan lain sebagainya. Sementara wong daerah kita wong musyawarah pada milih tidak diberikan manfaat aspirasi pembangunan. Padahal perlu Bapak Ibu ketahui, DPR itu dana aspirasinya 4 miliar setiap tahun. Kalau 4 miliar itu dibagi 200 jutaan saja, sudah dapat 8 titik tiap tahun. Titik endi bukan 200 jutaan baik. Karena anggaran untuk DPR dan aspirasi itu, kalau anggota DPR itu 4 miliar, kalau ketua itu 7 miliar. Nah, 4 miliar itu diperuntukkan monggo. Terserah DPR mau ngasih kemana-mana itu terserah. Nah, kemana 4 miliar kali 5 tahun itu? Desa Musyawarah mana dapatnya? Saya tertatih-tatih sendiri, bekerja puntang-panting hanya uang 500 juta per tahun, dan saya harus nyeget kemana-mana supaya proposal itu bisa masuk sih tidak melalui anggaran dana desa. Jadi dari situ pertama kami membuka Bapak Ibu semuanya, jadilah apapun kita, walaupun kita titelnya apapun, angger tidak memanfaati masyarakat, percuma tidak ada artinya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, dari semenjak kami tahun 2010 menjabat sampai 2023, banyak capaian yang luar biasa. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, kalau kami rank-rank di SPPD atau pertanggungjawaban kepada Bupati, semua termasuk anggaran-anggaran bisa dipertanggungjawabkan secara jelas, tidak ada yang diselewengkan. Katanya makanya ketika ada laporan-laporan kemanapun yang melaporkan tentang diri saya selaku kepala desa, saya bukan nantang, baik aparat penegak hukum kepolisian maupun aparat penegak hukum kejaksaan. Yang laporkan sih banyak, tapi saya tidak pernah takut karena saya tidak merasa pernah menyelewengkan anggaran dana desa. Karena saya yakin, saya kan saya menjadi kepala desa selama ini, hanya dapat dari perangkat desa ketika ada program pembangunan selesai, saya kadang-kadang dikasih luian, entah gede 2 juta, entah gede 3 juta, biasanya oleh tim pelaksana kegiatan Pak Munawar atau kadang Mas Ijan.
ada kemarin yang namanya dana bantuan untuk pemugaran RT enggak. Satu orang mendapatkan 20 juta. Cek dan monggo sampai sedalam-dalamnya. Kalau anak eksekutif menjabat kepala desa, 1 rupiah pun yang namanya dana pemugaran rumah saya makan. Gelontor 20 juta ke orangnya langsung. Bahkan ini ada program lagi. Kemarin 20 juta kita sudah laksanakan. Dan 1 rupiah pun dari 10 rumah 20 juta kan 200 juta. Anak eksekutif seperak pun tidak ngenyam. Yang pengen saya harapkan, hanya konstitusi pernah dapat pemugaran, tolonglah. Angger anak kayak gini yang apa dibalas jalur dikirim, orang pengen jalur dibalas kanggo dheweke aweh duit ning aku karena duitnya langsung dilontor mereka. Orang perlu. Nyong lagi orang semugi untuk kehidupan saya sudah cukup, lebih dari cukup. Saya hanya butuh orang-orang yang terpugari itu tahu diri. Ketika Ari ngomong sih gak jelek maning, nah utang sing duitnya sing presiden. Nah emang jangan presiden, calon biar kenal sampean Pak Bu. Ya kan ada harus dari bawah. Memang bukan uang saya, tapi kan yang mengusahakan, yang mengusulkan, yang membuat proposal, termasuk di dalamnya adalah orang yang survei, moto dan lain sebagainya. Itu kan kami.